PT Hutama Panorama Sitinjau Lawik atau HPSL selaku badan usaha pelaksana yang dibentuk oleh konsorsium PT Hutama Karya Persero dan PT Hutama Karya Infrastruktur melaksanakan groundbreaking proyek pembangunan flyover Panorama 1 Sitinjau Lawik 1 Sabtu 3 Mei 2025 di Lubuk Paraku Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota, Padang, Sumatera Barat. Kegiatan strategis ini dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Wakil Ketua Komisi 6 Dri Andre Rosiade, Anggota Komisi 5 Dri Zigorolanda, Gubernur Sumbar dan Wali Kota Padang. Turut hadir Direktur Operasi 1 Hutama Karya Agung Fajarwanto, Direktur Operasi 3 Hutama Karya Koen Joro, Direktur Operasi 1 HKI Fatma Dewi Setiawati, dan Direktur HPSL Michael Aperumenser dan Komisaris HPSL Busmart Zuriantomi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan tahapan realistis implementasi proyek ini kepada masyarakat meskipun sudah dilaksanakan groundbreaking, tetapi masih ada proses pembebasan lahan dan persetujuan desain. Direktur HPSL Michael Aperumenser menjelaskan bahwa proyek ini telah memasuki fase formal dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja atau SPMK pada 14 April 2025 lalu yang menandai dimulainya tanggal efektif KPBU sehingga persiapan pembangunan proyek ini sudah resmi berjalan. Proyek flyover Panorama 1 Sitinjau Lawik 1 akan menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Solok. Pagi ini kita mulai pekerjaan flyover Sitinjau Lawik yang 1. Tahap pertama. Prosesnya memang masih akan sedikit panjang karena lahan belum mulai dibebaskan. Jadi 10,1 hektar itu bentuknya adalah lahan masyarakat yang harus dibebaskan. Proyek ini utamanya sebetulnya berawal dari bagaimana mengurangi kecelakaan yang selama ini sering terjadi di ruas ini. Tapi di samping itu, kali ini adalah ruas utama untuk masuk ke pelabuhan Teluk Gayur dan beberapa kota kabupaten sekitar. Ini juga pasti selain untuk mengurangi resiko, juga pasti untuk lebih memperlancar pertumbuhan ekonomi untuk Kota Padang. Flyover ini dirancang sebagai solusi atas tikungan ekstrim Sitinjau Lawik yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas. Wakil Ketua Komisi 6 Dri Andre Rosiade turut memberikan dukungan terhadap proyek strategis ini dan menyatakan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur untuk Sumatera Barat. Ini akan mempercepat mobilitas masyarakat, memudahkan akses ke fasilitas umum, dan memperlancar distribusi logistik di wilayah Sumbar. Flyover Sitinjau Lawik 1 ini terdapat panjang penanganan sepanjang 2,7 km yang terdiri dari grade sepanjang 1 km dan jembatannya sepanjang 1,7 km. Jembatan di sini ada 4 jembatan. Jembatan pertama, jembatan 1 sepanjang 135 meter merupakan jembatan air girder beton. Kemudian jembatan 2 sepanjang 150 meter juga menggunakan air girder. Kemudian jembatan 3 adalah merupakan jembatan yang terpanjang sini dengan konstruksi balance cantilever yang melengkung sepanjang 380 meter. Dan kemudian jembatan yang keempat adalah jembatan ekstradus, kabel stay ekstradus dengan panjang 333 meter. Jadi demikian konstruksi dari proyek ini. Proyek dengan nilai investasi sebesar 2,793 triliun rupiah ini memiliki masa konsesi 12,5 tahun yang terbagi menjadi 2,5 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan. Mohon dukungan masyarakat Sumatera Barat bantu pemerintah provinsi agar sekali lagi ini bisa kita eksekusi dengan cepat. Setelah groundbreaking ini, HPSL akan melanjutkan proses tender kontraktor pelaksana dan menyelesaikan penyusunan desain yang dilanjutkan dengan proses konstruksi. Kemudian HPSL akan melakukan preservasi jalan dan jembatan selama 10 tahun masa layanan setelah masa konstruksi berakhir. PT Hutama Panorama Sitinjau Lawik sebagai entitas baru yang dibentuk khusus untuk proyek ini membawa kompetensi solid dari induk perusahaannya, yakni PT Hutama Karya. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.